nabinya. Ya, najan aina 10 jalmi anu selevel saya dan Pak Agit, bahkan dahanan teh hiji 20 nya ngarah leuwih ringan siksana. Kalau pakai fikih yang ini enggak, karena bukan dahannya, bukan yang menancapkan manusianya yang berpengaruh meringankan siksa, tapi faktor syafaat dan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di mazhab Syafi'i, dan ini kata Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar yang nulis Fathul Bari, yang nulis Bulughul Maram, mayoritas menjelaskan karena tasbih dari dahan pohon itu. Karena semua yang ada di alam dunia bertasbih kan. Wa in min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Surat An-Nur ya, halaman 245 halaman 5 ya. Semua yang ada di bumi itu bertasbih, tapi kita nggak paham tasbih mereka bagaimana. Batu bertasbih, dahan ranting bertasbih. Dan yang dimaksud bertasbih itu yang hidup. Karena kalau yang mati mah bertasbih. Dahan ranting itu bertasbih karena masih hidup, masih basah. Sesudah kering, maka sudah berhenti tasbihnya. Maka dari itu selama dahan ranting bertasbih, siksanya diringankan. Kering, sudah tidak diringankan, disiksa lagi. Kalau tasbih dari dahan ranting saja bisa meringankan siksa kubur, maka apalagi tasbih dari manusia, apalagi tasbih yang paling utama, baca Al-Quran. Makanya di mazhab Syafi'i dianjurkan baca Quran di atas kuburan, bahkan sampai khotam. Eta fikih nate ngan urang mah teu fikih gitu kan. Kemudian yang lainnya menjelaskan, diantaranya Imam Al-Khattabi, nggak bisa yang begitu-begitu dijadikan dalil. Kenapa? Karena tadi yang pertama, yang meringankan siksa kubur itu bukan dahan rantingnya, tapi doa dan syafaat nabinya. Yang kedua, kuburan Nabi pun tidak ditancapkan dahan. Kuburan sahabat tidak. Bahkan para sahabat tidak mengamalkannya, para tabi'in tidak mengamalkannya. Kalau ada mengamalkan pasti banyak dalilnya. Maka perbuatan-perbuatan yang seperti itu dengan keyakinan itu bagian dari bid'ah. Ya, tidak nyunah, tidak diajarkan Nabi, tidak dicontohkan Nabi, tidak disunahkan oleh Nabi. Kan itu Nabi mengamalkan, eta unggul. Ya, gitu. Tapi nanti dari mazhab Syafi'i punya jawaban lagi. Ya, jawaban laginya gimana? Kan ada seorang sahabat Buraidah Al-Aslami, sebelum wafatnya ada di Sahih Bukhari, sebelum saya wafat tolong tancapkan 2 dahan pohon di atas kuburan. Ini termasuk Ibnu Hajar menjadi satu-satunya dalil yang kuat bahwa itu dianjurkan. Sahabat pun demikian. Dan tidak perlu dengan fikih. Itu kan ditancap untuk karena disiksa. Apakah berarti kemudian kita yakin nih yang di kubur ini keluarga kita disiksa, pengen ditancapkan pohon? Atau saudara jangan doakan disiksa aja gitu. Tapi Ibnu Hajar punya logika lain. Kalau ada yang meninggal, apa doa kita? Allahumma gfir lahu warhamhu. Apakah kita berdoa, ya Allah ampunilah dia karena kita yakin dia banyak dosa? Ya Allah rahmatilah dia karena yakin dia akan disiksa? Kan tidak kan?
Mau kita yakin dia disiksa atau tidak, mau kita yakin dia banyak dosa atau tidak, pokoknya mah doakeun we. Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu fikih di mazhab Syafi'i. Mau yakin ini disiksa atau tidak, tancapkeun we susuganan, kalaupun disiksa diringankan siksaannya dan ditancapkannya dengan pohon yang tidak akan pernah kering nya. Rasul madahana unggul, ayeuna mah pan ditambahan jadi tancapkeun tangkal moal garing jadi salilana cenah, diringankan siksa kuburna. Karunya malaikat alam kuburnya nganggur. Nah, bagaimana fikih saya atau fikih kita ini di jamaah Situ Aksan? Fikih kita fikih yang tadi yang pertama. Ini yang meringankan siksa kubur itu bukan dahan rantingnya, tapi syafaat nabinya, doa dari nabinya. Sahabat yang berpesan seperti tadi kan cuma seorang sahabat. Sangat mungkin karena sahabat itu salah memahami. Dia memahami bahwa itu bisa diamalkan oleh yang lainnya, padahal sahabat lain nggak ada yang mengamalkan demikian. Kalau ada seorang sahabat yang beramal satu amal sahabat itu tidak jadi sunnah, itu mungkin ijtihad pribadi dia. Nah, lagi-lagi di sini kita juga beda mazhab dengan mereka. Mereka mah baik seorang sahabat oke, ya. Yang penting sahabat pasti menerima dari Nabi, boleh diamalkan. Itu bedanya kita dengan mereka. Kemudian Nabi menancapkan dahan itu bukan menghilangkan siksa kubur, dan gak mungkin dihilangkan, tapi meringankan sementara. Ai urang mah ini tancapkeun tangkal atau moal garing-garing tuluy hirup ya. Dan ke malaikat nganggur atuh kudu nanyiksa, jadi resesi lah bari malaikat teh. Kan gak demikian ya. Jadi oleh karena itu hemat saya pribadi, atau kalau Bapak Ibu mau setuju hemat kami pribadi, itu perbuatan Nabi mematahkan dahan ranting ditancapkan di kuburan itu khususiyah buat Nabi, tidak untuk ditiru oleh kita. Karena itu yang menyelamatkannya bukan dahan rantingnya, tapi yang menyelamatkannya adalah doa nabinya, syafaat dari nabinya. Meski demikian, sebagaimana sering saya usulkan, kita menahan diri kepada rekan-rekan kita yang mengamalkan seperti itu untuk mengucapkan vonis-vonis yang tidak merukunkan. Kalau saya ditanya, contoh kemarin di grup, Ustaz gimana ini hukumnya? Bid'ah, tradisi jahiliyah, dosa tidak? Kalau tahu dosa, kalau tidak ya tidak dosa. Oh kan kebanyakan tidak tahu ya tidak gitu ya. Terus berarti masuk neraka? Enggak, cuma amalnya ditolak. Kalau vonis masuk neraka itu untuk bid'ahnya yang memang bid'ah di luar ijtihadiyah, seperti bid'ah Syiah, bid'ah Ahmadiyah, bid'ah Khawarij, bid'ah Mu'tazilah. Kalau ini kan wilayah ijtihadiyah ya. Imam Syafi'i, Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi punya fikih yang beda dari saya, dari kita, dengan argumentasinya itu ijtihad. Ijtihad itu hasil ilmu mereka, dan hasil ijtihad itu kalaupun salah pahalanya satu. Jadi kita pahalanya dua, mereka pahalanya satu. Mending dua, mending hiji. Dua, udah selesai gitu. Cenah teu puas pun itu bid'ah neraka nyampe atuh. Cuma hemat saya itu maaf kurang beradab. Kita harus menjunjung tinggi adab ilmu. Saya sering bilang kalau ke santri ngaca heula urang jeung Imam Syafi'i teh soleh saha, pinter saha. Masa kita kurang beradab menyebut Imam Syafi'i ahli bid'ah, masuk neraka, pakai dalil kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar, padahal salah ngalarapkeun dalil ya. Persis sama dengan rekan-rekan salafi yang menuduh orang Persis ahli bid'ah kulantaran teu ngararatung. Cok, bapak-bapak nu teu ngatung disebut bid'ah finnar, padahal kalau kita buka kitab para ulama enggak ada satupun yang membolehkan isbal, enggak ada. Mun aya sok bawa ka dieu.
minimal makruh. Ada orang kan kabeh ngararum bae. Maka salaf ini bid'ah, dolalah, finnar, nyeri hati itu Bapak. Ya. Ada, saya sering bilang jangan begitu. Itu jamaah saya, itu guru-guru saya, hargai ijtihad mereka. Kalaupun dianggap salah, jangan kemudian divonis dengan bid'ah, finnar. Ada adab ikhtilaf, ya. Ada adab perbedaan pendapat yang tidak perlu melunturkan ketegasan kita. Kita harus tetap tegas. Ustadz senayo ditancepkeun tangkal nalur kuburan, nabur bunga kuburan kumaha bid'ah, udah selesai. Teu pertanyaan, bid'ah teh kana geus teu kudu nanya eta, ya sensitif. Makanya bid'ah menurut kita tidak nyunah, atau beli kasar teh bid'ah teu nyunah. Ya, kalau saya sering bilang teu nyunah. Ya wani bid'ah teh di Al-Furqan, ya. Ai di masjid lain mah harus sedikit teu nyunah, padahal teu nyunah teh bid'ah-bid'ah kene, ya. Saya masih ingat ya. Ketika para ulama Dewan Hizbah merumuskan keputusan, ya, lalu disimpulkan sholat id di masjid itu tidak sunnah. Kata Ustaz Sodikin, kagok atuh urang teh persis bid'ah cenah gitu. Tapi guru-guru kita cenah bid'ah bisi sekeuting, tidak sunnah saja. Karena faktanya ada ulama-ulama membolehkan segala di Masjidil Haramnya, Masjid Nabawi, di Masjidil Lapang. Di masjid, padahal Arafah lega keneh, Mina lega keneh gitu. Tapi ya begitulah fikihnya. Jadi guru-guru kita juga mari tidak nyunah, karena boleh di masjid kalau ada kedaruratan gitu. Nah ini sekali lagi kita bisa tetap tegas tapi dengan tetap menjaga adab ilmu kepada para ulama sebelum kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.